Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Kita masih menyoal perkara fetish cystic disorder, pemirsa. Masih terhubung bersama kami Mas Ilham Anggi Putra, psikolog klinis dari Universitas Indonesia. Mas Ilham, menyoal penyimpangan seksual ini ya, benarkah mayoritas kasus terjadi kepada pria? Kalau iya, alasannya apa sih? Kalau penyimpangan seksual sebenarnya sangat banyak sekali ya jenis penyimpangan seksual. Tapi kalau untuk kita spesifikkan ke fetishistic disorder ini, memang ditemukan mayoritas itu pada pria. Nah, namun untuk kenapanya itu belum bisa diketahui secara pasti apa yang menyebabkan mungkin pria kenapa lebih sering ditemukan mengalami fetishistic disorder itu. Nah, namun dari kasus-kasus itu biasanya banyak ditemui kalau pada kasus orang yang mengalami fetishistic disorder, pada pria yang mengalami itu, biasanya dia punya juga isu terkait maskulinitas, ataupun mungkin yang disebut dengan self-esteem atau rasa berharga yang rendah pada diri dia gitu. Biasanya ditemukan itu. Namun kita tidak bisa mendiagnosa pasti, oh karena dia ada kayak gini, pasti dia akan fetis, enggak kayak gitu. Oke. Mas Ilham sendiri yakin nggak sih kalau yang terjadi di kasus Gilang Bungkus ini adalah fetishistic disorder? Karena sebagian banyak orang ini langsung tiba-tiba memberi label aja seperti itu gitu. Kalau ini fetis nih begitu. Mas Ilham sendiri gimana tanggapannya? Nah, kalau saya pribadi, karena kembali lagi dikatakan, yang pertama saya tidak ketemu sama si Gilangnya secara langsung dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap dia, sehingga saya pribadi tidak bisa mengatakan kalau si Gilang itu sudah pasti fetishistic disorder gitu ya. Nah, sehingga memang perlu sekali yang namanya profesional yang memang sudah mungkin memeriksa saudara tersebut, baru akhirnya bisa ditegakkan kalau pada kasus ini apakah fetishistic atau tidak, kayak gitu. Oke. Kalau soal ini Mas Ilham, apa tanggapan Mas Ilham terkait langkah korban? Kita ngomongin korban nih sekarang ya. Apa tanggapan Mas Ilham terkait keberanian korban terhadap kasus ini? Jadi mereka berani mempublikasikan kejadian buruk yang menimpa dirinya tersebut. Padahal kan sebagian banyak orang kadang-kadang malu begitu ya untuk mengekspos kasus yang menimpa dirinya. Apa tanggapan Mas Ilham? Oke, jadi tanggapan saya ya. Nah, ini sebenarnya akan kembali ke individunya sih. Saya tidak bisa bilang apa yang dilakukan si korban itu salah atau benar. Namun yang perlu pasti adalah apakah yang pertama si orang yang mempublikasikan itu tujuan dia apa, yang pertama. Yang kedua, perlu tahu dulu konsekuensi. Dia siap nggak kalau misalkan ternyata ada orang yang mungkin kontra sama dia, kayak, kok saya jadi nggak mau temenan lagi karena misalnya tahu itu temannya sendiri, misalnya kayak gitu ya. Nah, sehingga itu yang perlu dipastiin dulu. Dia merasa aman dan nyamankah, tujuannya memang sesuaikah dengan diri dia, dan apakah dia sudah siap dengan konsekuensinya atau tidak. Gitu. Oke. Tapi Mas Ilham mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh korban ini supaya tidak berjatuhan korban lain begitu. Iya. Karena mungkin kalau kita lihat dari sisi korban, ya bisa jadi memang dia tidak punya tempat untuk mungkin menceritakan. Karena kan sebagai korban kadang ada perasaan tertekan juga dan mungkin juga takut gitu ya. Nah, sehingga memang kita perlu banget tempat yang tadi memang kita percaya dan memang bisa membuat kita itu lebih baik. Oke. Bahkan akhirnya kan kalau nggak salah korban pun akhirnya banyak yang pakai akun-akun anonim dengan harapan mungkin tujuan dia nyampe untuk ngasih tahu orang kalau jangan sampai ada yang menjadi korban selanjutnya. Namun dia sendiri tetap merasa aman karena dia itu tidak menyebutkan nama dia atau dia itu sendiri siapa, kayak gitu kan. Baik, kalau dari sudut pandang subjek nih, apa hikmah yang bisa kita petik dalam kasus ini Mas Ilham? Apakah bisa memberi gambaran kepada masyarakat bahwa oh ternyata pelecehan seksual itu tidak hanya melulu yang kita tahu begitu? Bagaimana Mas Ilham?
Oke, mungkin sebagai orang yang melihat itu ya, yang pertama pasti itu yang kita jadi tahu kalau bentuk penyimpangan seksual itu cukup banyak dan bisa terjadi dan pada siapa saja dan di mana saja gitu ya. Nah, banyak ini apa aja nih Mas Ilham supaya pemirsa juga bisa aware terhadap kasus-kasusnya? Oke, mungkin ada yang disebut dengan fetish tadi. Terus kemudian ada yang mungkin memperlihatkan Yeah. alat vitalnya di umum. Itu ada yang disebut dengan exhibitionism. Terus ada lagi yang mudah tergairah kalau mengintip misalnya. Terus apa lagi ya? Ada yang tergairah juga ketika mungkin tahu masokis gitu atau sadistik gitu. Nah itu kan jadi sebenarnya banyak sekali bentuk aktivitas seksual. Berarti kalau dalam kasus Gilang Bungkus ini sebetulnya kan aneh sekali ya Mas Ilham. Medianya adalah kain jarik. Berarti kalau di dunia psikologi itu jarik ini sebagai apanya sih? Itu mungkin sama seperti yang ketika seorang kalau di analogi memang ini adalah kasus yang fetish, dia merasa tergairah sama itu. Kayak tadi misalnya ada orang yang suka dengan high heels atau sepatu hak tinggi. Sebenarnya kan kalau orang biasa melihatnya mungkin nggak ada apa-apa. Nah, itulah kita kenapa butuh untuk kalau ingin menegakkan diagnosa memang harus ke orangnya langsung. Sehingga kita tahu penghayatan dia terhadap kain itu tuh apa sebenarnya. Sekarang kalau dari sudut pandang subjek nih Mas Ilham, bagaimana agar seseorang yakin bahwa dirinya itu mengalami gangguan psikologi sehingga berani begitu konsultasi dengan psikolog? Nah, tapi kalau kita sangkutkan ke kasus Gilang, kita nggak bisa tahu nih si orang itu sebenarnya dia menyadari atau tidak. Karena ada aja orang yang ngerasa ya nggak apa-apa gitu, tapi kan ada aja orang yang khawatir gitu sama kondisi dia saat ini. Nah, mungkin ini kita fokus ke orang-orang yang merasa ini kayaknya beda deh dari yang lain gitu ya. Nah, jadi hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menghayati apakah ini tuh mengganggu diri kamu atau enggak. Yang kedua adalah apakah itu bisa mempengaruhi kondisi aktivitas kamu sehari-hari. Misalnya, anggaplah fetish. Karena fetish, saya jadi gak konsen tuh sama kerjaan, keingetnya itu mulu. Atau misalkan saya maunya ketemu teman tuh nggak maunya di rumah aja. Atau mungkin kalau udah punya istri, bahkan sampai nggak mau berhubungan seksual sama istri, pengennya sama pakai dalam aja gitu. Nah itu kan berarti sudah mengganggu keberfungsian hidupnya si orang tersebut. Nah itu indikasi paling gampang untuk ngerasa kayaknya saya udah nggak sesuai nih. Atau kayaknya ini saya udah ngaruh ke aspek-aspek yang lain. Nah itu mungkin bisa menjadi tanda buat orang itu untuk mau datang. Sama yang kedua mungkin takut sama judgement. Karena mungkin kalau untuk teman sama orang dekat gitu belum tentu mereka tanda kutip menerima itu. Nah sehingga adanya pihak yang netral, pihak yang bisa objektif terhadap kasusnya tanpa melakukan judgmental, itu mungkin bisa menguatkan seseorang untuk kayaknya saya bisa untuk datang ke profesional kayak gitu. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah mungkin sudah berapa lama itu mengganggu diri kamu. Kalau tadi Mas Ilham bilang itu batasnya 6 bulan ya, itu berdasarkan apa sih Mas Ilham? Itu kalau dia katakan sudah disorder sebenarnya itu dari, jadi kalau di psikologi ataupun di psikiater itu ada semacam panduan ini di kalau kriteria A, B, C, D, E udah terpenuhi berarti sudah bisa didiagnosa ya gangguan sesuatu. Tapi kalau misalnya cuma A aja itu mungkin belum, baru indikasi aja misalnya kayak gitu. Jadi jangan sampai terpatok sama si 6 bulannya itu. Balik lagi yang pertama yang perlu di highlight adalah seberapa mengganggu kondisi itu terhadap dirinya manusia. Baik, terima kasih Mas Ilham Anggi Putra, psikolog klinis Universitas Indonesia. Terima kasih Mas Ilham atas ilmunya. Kita masih akan lanjutkan pemirsa Semangat Siang Indonesia kali ini. Usai jeda berikutnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.